Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita dibasahi dalam mengucapkan kalimat mulia penuh dengan berkah, dengan tujuan mengundang rahmat Sang Pencipta Allah yang telah menjadikan kalimat ini sebagai memang penyebab terpenuhnya segala kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat. Terlebih lagi kita berlumba-lumba untuk meraih tambahan 10 kali rahmat dari Sang Pencipta Allah hanya dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, lanjutan bahasan kitab kabair atau dosa-dosa besar kita. Dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-64. Semoga Allah berkahi. Minum menggunakan wadah emas dan perak. Tentu teman-teman sekalian, ada banyak hal-hal yang mubah di dalam agama Islam. Dan hal yang mubah ini artinya orang kalau menikmatinya, melakukannya tidak dapat dosa dan juga tidak dapat pahala. Makan, tidur, memilih jenis pakaian, ya, memilih teman, hal-hal yang mubah ini. Hanya saja syariat datang memandu kita untuk memilih yang terbaik. Misal teman, pilih yang baik, ya, pakaian, pilih yang terbaik, ya. Jadi kita bisa memilih hal-hal yang mubah. Tidur di tempat tidur yang enak, misalnya makanan yang enak, yang berkualitas, itu semua adalah hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah ini sebenarnya teman-teman sekalian bisa berubah menjadi pahala dan ibadah, bisa juga menjadi hal yang haram. Walaupun dia dasarnya mubah, tapi dia bisa berpindah kepada hal yang berpahala menjadi sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya bedanya sama mubah, dikerjakan tidak dikerjakan tidak ada hubungannya, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi dia bisa berubah menjadi sunnah. Kalau dikerjakan, dinikmati, maka dia akan berpahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Atau dia bisa menjadi haram. Haram artinya kalau dikerjakan, dinikmati jadi haram, ya. Dan kalau ditinggalkan malah berpahala. Kondisi mubah bisa masuk keduanya. Contoh misal, kita mulai dengan hal yang halal atau jadi sunnah. Kalau seseorang di antara kita tidur di malam hari, capek dia tidur, biasa saja mubah. Baik dia mau ubah menjadi pahala, menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Dia niatkan tidur ini agar menguatkan tubuhnya ibadah kepada Allah. Atau dia niatkan dia istirahat malam ini tidur atau siang hari atau pada kesempatan dia lagi ngantuk dia ingin tidur untuk memberikan hak jasadnya yang sudah Allah amanahkan. Karena ngantuk datang isyarat dari Allah kalau tubuh itu butuh istirahat. Sebagaimana lapar itu isyarat dari Sang Pencipta kalau tubuh itu butuh nutrisi. Sebagaimana dahaga isyarat dari Sang Pencipta Allah kalau tubuh kita butuh cairan dan seterusnya, gitu kan? Maka kalau dia ubah niatnya di sini, tidur untuk merawat jasad yang sedang Allah amanahkan untuk memberikan haknya, atau agar dia menjadi lebih kuat untuk beribadah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, tolonglah solat malam kalian dengan khailulah, tidur di siang hari, dan tolonglah puasa kalian dengan makan sahur. Jadi ini bisa berubah menjadi pahala, ya. Menggunakan pakaian umum, kita pakai baju saja. Tapi kalau kita memilih baju yang terbaik, yang lebih tertuju kepada ketakwaan, sebagaimana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian yang lebih ketakwaan, maksudnya begitu orang lihat, orang taunya, oh ini muslim, oh ini orang baik dari pakaian. Mungkin orang kalau pakai baju koko, orang pakai kopiah, wanita pakai jilbab, umum orang sudah langsung menilai orang ini beragama misalnya. Dan agama tertuju kepada baik. Kalau dia tujuannya menggunakan pakaian yang lebih bertakwa supaya dia lebih islami, maka berubahlah yang tadinya pakaian mubah menjadi sunnah, ya. Bahkan bisa juga dari sisi yang lain menjadi pahala kalau dia niat untuk menjalankan perintah Allah. Misal dia ke masjid, dia pakai baju terbaiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayah, hai anak Adam, ambil atau pakailah, kenakanlah semua yang terbaik yang kau miliki dari pakaian
Ya. Pada saat kamu sedang menuju ke masjid, jadi ada perintah, kalau dia niat menggunakan baju terbaiknya atau baju barunya ke masjid karena Allah yang menyuruh, jadi pahala. Yang tadinya cuma mubah saja, mubah. Dia niat untuk menutup auratnya, jadi pahala. Dia niat untuk menikmati nikmatnya Allah, bisa jadi pahala. Jadi banyak sisi hal mubah bisa kita tarik menjadi sunnah. Dan ini yang ulama selalu tekankan. Sampai sebagian di antara mereka mengatakan, saya berharap bisa memiliki niat di setiap amal saleh, di setiap amal mubah, sehingga bisa berubah menjadi amal saleh atau berubah menjadi hal yang disunnahkan. Minum juga begitu, diniatkan karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Beda dengan orang cuma sekedar haus, cuma menghilangkan dahaganya misalnya. Begitu pula pada saat dia memilih makanan atau minuman yang berkualitas supaya tubuhnya lebih sehat. Ini juga semua bisa dikemas menjadi hal yang sunnah, menjadi halal, gitu kan? Sama halnya juga kalau kita misal, ya seperti Imam Malik rahimahullah, beliau di dalam menimbang zakat fitrah, makanan pokok dasarnya penduduk setempat sebuah wilayah yang dia akan keluarkan di saat pagi Idul Fitri, Imam Malik punya ijtihad sendiri. Beliau mengatakan khusus untuk ukuran takaran menimbang makanan pokok seperti masyarakat Madinah waktu itu ada gandum, ada kismis, ada kurma, ya. Ternyata turun temurun sampai zaman Imam Malik. Karena Imam Malik masuk dalam generasi tabi'in, ya. Atau tabi'in, maaf. Dia belajar dari Nafi' ini tabi'in, Nafi' belajar dari Abdullah bin Umar. Jadi rupanya masyarakat Madinah masih turun temurun menyimpan takaran itu dari zaman Nabi SAW. Kata Imam Malik, kita pakai ini, takaran ini, karena takaran ini dulu dipakai di zaman Nabi SAW. Jadi sebenarnya menimbang, menzakat fitrahkan makanan pokok ibadah, ya. Tapi masalah menggunakan wadahnya bebas saja. Kayak kita sekarang, kita sudah bisa takaran dengan pakai kilo misalnya, ya. Sehingga ada ijtihad para ulama, sudah ada sekarang alat timbangan digital. Kalau itu masih kayak tempurung kelapa gitu, ya. Dibuat kadang-kadang dari tanah liat, seperti itulah, sudah nggak dipakai sekarang. Tapi di zaman Imam Malik, beliau berijtihad agar tempurungnya atau takarannya tadi bisa juga bernilai pahala. Bagaimana caranya? Kita pakai yang dipakai di zaman Nabi dulu, bentuknya sama. Padahal sebenarnya targetnya adalah mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu yang dikejar ibadahnya. Kalau masalah wadahnya bebas-bebas saja, tapi dia ingin mencari rahimahullah pahala ekstra, maka beliau mengatakan pakai yang ini, yang dipakai di zaman Nabi SAW. Maka dengan niat ini yang dipakai oleh Nabi SAW ada plus tambahan pahala. Yang tadinya tempatnya wadah itu mubah-mubah saja, tapi bisa menjadi pahala, dikemas. Sampai beliau mengatakan dalam ilmu usul fikih, dalam salah satu teori mengeluarkan hukum fikih, Imam Malik mengatakan rahimahullah, perbuatan dan takaran, ya, apapun yang digunakan oleh ahli Madinah hujjah, bisa dijadikan sebagai hukum, karena mereka turun temurun menjaga dari Nabi alaihissalatu wassalam. Contoh, jadi sangat pekah para ulama masuk ke situ bagaimana mengalihkan hal yang mubah bisa menjadi hal yang sunnah, akhirnya mendapatkan pahala. Dan ini bisa ditarik dalam segala lini kehidupan kita tentunya. Bisa juga teman-teman sekalian menjadi sesuatu yang haram, dan ini jadi bahasan kita. Tadinya mubah, tidur mubah, tapi bisa berpindah jadi yang haram. Makan dan minum mubah, bisa berubah jadi yang haram. Pakaian dasarnya mubah, bisa jadi haram. Bagaimana? Dia menggunakannya pada hal-hal yang salah. Misal contoh, masalah makanan dan minuman bersumber dari uang yang haram. Ayamnya benar halal, kambingnya, sapinya benar halal, kue-kueannya betul halal, tapi dari uang riba, dari uang korupsi. Berubahlah hukum yang tadinya mubah menjadi haram. Dia dasarnya bahannya halal, tapi karena pakai uang haram berubah dari mubah menjadi haram. Makanan dan minuman. Bisa ditangkap ini? Hah, masih hidup enggak? Senyap selalu, enggak ada suara. Jadi berubah menjadi haram. Begitu pula dengan pakaian. Pakaian dasarnya tadi kalau kita tarik ke masalah lebih bertakwa, sunnah, dapat pahala ekstra. Tapi kalau dia ubah, pakaian kain asalnya halal, tapi dibolong-bolongin.
kayak perempuan, bolong depan, bolong belakang, bolong, sobek sana sini. Kainnya halal, mubah, tapi berubah menjadi haram hanya karena dia salah dalam menggunakannya. Tadi sumber pembayarannya kalau beli makanan haram, jadi haram makanan yang halal tadi. Atau dia menggunakan itu dengan cara yang salah, sengaja disobek-sobek, sengaja pakai yang ketat, sengaja segala macam. Maka ini jadi masalah. Yang itu. Tidur juga begitu. Tadinya mubah, bisa berubah jadi haram loh. Kalau orang tidur terus, dia buka mata, kadang-kadang kamarnya sengaja digelapin, nggak tahu ini masuk duhur ke asar ke tidak. Waktu sholat kelewatan. Ada orang begitu kalau Ramadan, begadang malam, begadangnya bukan ibadah, bukan baca Quran, sholat tarawih, bukan. Ya. Begadang main gaple, ngobrol-ngobrol sama temannya, buang-buang waktu. Ya. Kemudian nanti subuh baru tidur. Tidur sampai menjelang buka puasa baru bangun. Jadi puasanya cuma setengah jam. Ada nggak di sini begitu? Nggak mau ngaku ya. Kadang-kadang begitu. Saya habis selesai ceramah, Ustaz tadi yang disampaikan tuh saya kena itu. Ada yang bilang gitu pada saat sudah keluar. Jadi kadang-kadang ada orang begitu. Dan saya tahu pernah ada teman saya begitu. Dia datang dari Saudi, datang ke Indonesia bulan Ramadan. Teman saya masuk di kampus masih kuliah. Dia datang, kemudian datang kepada saya ingin melihat keadaan di Indonesia. Dia kalau malam nggak bisa tidur, begadang. Biasa di Saudi begadang. Sholat iya, habis subuh tidur. Dia cuma bangun karena dia musafir, jamak duhur asar kan. Di jamak takhir. Kan subuh udah sholat. Berarti dia punya waktu duhur asar ini bisa ditakhir sampai jam 5 sore menjelang buka puasa. Jadi mulai habis subuh jam 6 sampai jam 5 sore tidur. Begitu dia bangun saya godain dia, ente puasa cuma 1 jam. Jam 6 orang sudah azan gitu. Tapi ada orang begitu subhanallah. Jadi berubah tadinya tidur yang halal, tapi karena bisa kebablasan, kelewatan, sholatnya segala macam jadi haram. Padahal dia tadinya mubah gitu ya. Jadi ini semua teman-teman sekalian bisa teralihkan. Nah, yang jadi bahasan kita pada malam ini semua tadi ini kronologis pembukaan supaya mudah difahami saja. Masalah wadah tadi misalnya Imam Malik rahimahullah menunggangi wadah takaran tadi yang tadinya mubah, yang menjadi ibadah adalah zakat malnya sendiri, jenis makanan yang zakat fitrahnya yang tadi yang mau dikeluarkan. Tapi wadahnya mubah-mubah saja gitu kan. Tapi beliau ubah menjadi mubah menjadi sunnah. Karena mengambil yang dipakai di zaman Nabi SAW. Nah begitu juga kita kalau makan, menggunakan wadah piring, gelas, segala macam, halal, mubah. Boleh saja, saya mau pakai piring yang kecil, saya mau pakai piring yang besar, tradisinya orang berbeda-beda. Mau pakai mangkuk, ya itu hak-hak dia, boleh saja gitu. Tapi bisa menjadi haram. Kapan? Kalau dia memakai wadah-wadah yang diharamkan dalam agama. Di antara hal yang diharamkan wadah itu sebenarnya adalah yang dibahas di sini. Minum dan sebenarnya masuk juga dalamnya makan ya, dengan menggunakan wadah emas dan perak. Karena ini di sini kata para ulama dibahas. Kalau menggunakan wadah-wadah seperti ini dari emas, mungkin karena kaya raya akhirnya pakai emas ya. Pakai perak karena sudah dianggap uangnya banyak melimpah maka dipakai untuk makanan. Ini masuk dalam bab tabdzir, berlebih-lebihan. Karena makan nggak perlu pakai itu. Kita kan kadang-kadang beli makanan dibungkus dengan kertas, dengan daun pun sudah cukup ini kan. Ini tidak perlu menggunakan wadah yang terlalu mahal, terlalu mewah. Terlebih lagi ada beberapa peneliti muslim mengadakan penelitian ternyata memang makanan itu kalau diletakkan di sebuah wadah yang berhubungan dengan emas dan perak ini, itu bisa menyerap, jadi bisa terserap kandungan-kandungan emas dan perak itu ke dalam makanan. Dan itu kalau masuk ke dalam tubuh berbahaya sebenarnya. Bisa menjadi bahan-bahan yang berkarat di dalam tubuh manusia. Nanti tubuh manusia bercampur baur antara zat asam segala macam ya. Beragam macam minuman, makanan, jenis yang masuk sehingga bisa berpengaruh kepada hal tersebut. Jadi berpengaruh juga pada kesehatan, berpengaruh pada kesehatan. Maka ini tadinya mubah bisa menjadi hal yang terharamkan. Dan itu dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Saya sebutkan dalil yang pertama yang beliau angkat adalah hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Tib. Memang ini khusus Imam Bukhari menyebutkan atau menyusun di Sahih Bukharinya, di kitab beliau yang Sahih, ada bab khusus namanya kitab At-Tib, membahas masalah kesehatan dan kedokteran dalam Islam. Babnya
la adwa. Ya. Nomor hadisnya 5756, maksudnya tidak ada penyakit yang adwa ini sebenarnya ada penyakit yang menular tanpa sebab ya. Kemudian nomornya 5756 dan juga 5776. Tadi Imam Muslim sebutkan dalam Kitabus Salam bab tiarah wa al-fa'al nomor 2224 ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbisul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan pernah kalian menggunakan sutra dan dibaj. Dari sutra itu ada dua macam teman-teman. Kalau induknya dalam bahasa Arab namanya harir. Tapi kalau digunakan dalam bahasa yang lebih rinci, sutra ini terutama di surga itu dibahas ada sutra yang lux, tapi ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tebal namanya dibaj, dan kalau yang tipis namanya istabrak. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang pakaian ahli surga. Ya. Wahullu ya asawira min dhahabin. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat dan mereka menggunakan pakaian dari sundusin wastabrak. Ya. Yang sutra yang tebal dan sutra yang halus, seperti itulah. Intinya sutra dilarang, dan ini sudah pernah kita bahas sebenarnya khusus masalah sutra teman-teman sekalian. Yang tidak boleh adalah kaum laki-laki. Bagi perempuan tentu boleh saja ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau pernah mengangkat emas di tangan kanannya dan sutra di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, inna hadhani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram khusus bagi laki-laki umatku. Sutra enggak boleh bagi laki-laki dan juga emas tidak boleh bagi laki-laki. Nah, itu. Kalau sutra tentu ada banyak penelitian-penelitian, di antaranya memang kulit laki-laki. Kita ini kaum laki-laki sudah diciptakan sama Allah, kulitnya ini khusus memang untuk menghadapi panasnya matahari, hujan. Memang kita disuruh cari nafkah, ngantar jenazah, di luar lah gitu kan. Perempuan dikasih kulit memang untuk di rumah, hamil, nyusuin, memang itu. Makanya berbeda gitu kan. Jadi kalau perempuan keluar disuruh pakai hijab. Hijab itu sebenarnya memang menameng kulit mereka ya, supaya tidak kena matahari ini berlebihan segala macam. Makanya perempuan banyak ada sunblocknya, ada hand body-nya segala macam. Antum laki-laki nggak butuh itu, nggak usah pakai. Emang sudah spesial kulitnya, nggak boleh pakai begitu, aman. Emang sudah begitu. Nah, ada juga pakaian-pakaian kain, jenis kain memang nggak bisa kita pakai, nggak bisa. Antum kalau pakai sutra nanti jadi lemah gemulai gitu. Jadi berubah nanti. Makanya dilarang. Kalau kaum perempuan cocok sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kulitnya, gitu kan. Ini yang dimaksud dengan jangan kalian pakai sutra. Baik itu sutra yang lembut atau sutra yang tebal ya. Tentu di sini dimaksud sutra asli ya. Kalau ada orang cuman sutraan namanya saja, tidak masuk dalam hukum ini. Nah, itu. Kemudian jangan juga kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat darinya. Karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim tadi. Maksudnya adalah di dunia orang kafir tidak punya hukum, mereka bisa pakai. Mereka bisa makan pakai piring emas, pakai perak, berfoya-foya segala macam, pakai sutra laki-laki. Ya itu umumnya mereka mau menyerupai perempuan, itu alam mereka. Kita enggak boleh ikut-ikutan, kita dilarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita enggak boleh sama sekali. Jalannya perempuan enggak boleh dicontohi, ngomongnya enggak boleh dicontohi, pakaiannya enggak boleh dicontohi, semua harus beda. Nah memang berbeda dan dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya, gitu kan? Sayangnya di Indonesia malah dianggap prestasi kalau bisa contohi perempuan. Ini aneh sekali, dianggap hebat, gitu. Bahkan di orbit di sana sini, bangga, percaya diri, menjadi banci percaya diri. Padahal ini penyakit besar ini, ya. Enggak boleh sama sekali. Nabi SAW pernah mengusir banci dari Madinah, bukan malah diorbitin. Kalau di Indonesia malah bukannya diterapi, mesti ditaruh di pulau khusus, diobatin di sana. Udah iya, jangan nyebar sana sini nanti. Juga makna daripada untuk kalian di akhirat, maksudnya di surga nanti kalian bisa pakai. Karena memang pakaian surga sutra, piringnya emas dan perak, bahkan tembok-tembok bangunannya semuanya emas dan perak. Bagi teman-teman yang ikutin di YouTube ada ceramah saya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka, panjang lebar kita ceritakan tentang pakaian dan juga
piring-piring dan wadah ahli surga memang dari emas dan perak, selalu begitu. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih, sesungguhnya orang yang terendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan. Ini orang yang paling rendah, paling sedikit amalnya, 10.000 pelayan, yang setiap pelayan memegang 2 nampan emas di tangan kanan, nampan perak di tangan kiri. Lalu dia akan menikmati penuh dengan makanan. Maka ahli surga tersebut akan menikmati dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir sama nikmatnya. Karena ahli surga tidak punya rasa kenyang. Kita makan tidak akan kenyang di surga. Jadi kita makan saja terus sampai dia mau berhenti sendiri, bukan karena kenyang. Ya, tidak ada lapar, tidak ada haus. Jadi orang makan bukan karena lapar, orang minum bukan karena haus. Nggak ada lagi malam. Orang juga tidak ada tidur. Orang semua menikmati jalan sana sini, menikmati, gitu kan? Sampai dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya seseorang, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian akan duduk di salah satu sudut istananya 70 tahun karena nikmatnya, baru dia pindah ke tempat yang lain. Jadi saking nikmatnya sampai dia nggak pindah-pindah 70 tahun itu, gitu kan? Tapi di surga ada itu, gitu kan? Jadi memang menggunakan wadah itu, makanya kita dilarang di dunia. Ada pendapat sebagian ulama yang berbunyi tentunya, siapa yang, hadis Nabi SAW, siapa yang menggunakan sutra di dunia dan maknanya adalah tidak sempat taubat sebelum meninggal, dan siapa yang minum dan makan dengan piring dan atau wadah emas di dunia tidak sempat taubat juga di sini, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Sebagian ulama memaknakan hadis ini, kalau seandainya ada orang yang pakai sutra di dunia laki-laki dan meninggal tidak sempat taubat, kalaupun nanti dia masuk surga, pakaiannya dia beda, tidak dapat yang sutra. Karena kan memang ancamannya begitu, tidak akan menggunakannya di akhirat. Ya. Jadi jangan haramkan diri kita dengan fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah juga kalau kita tidak pakai sutra laki-laki tidak ada masalah. Biasanya ini hanya karena kebanggaan, karena dianggap barang mahal, gitu kan. Sudah mulai naik levelnya ke pejabat, maka sudah mulai pindah ke masalah-masalah seperti ini, gitu. Saya bahkan punya kerabat dulu datang umroh, subhanallah, saya masih mahasiswa, duduk ngobrol-ngobrol, saya datangi silaturahim ke rumahnya karena masih kerabat. Begitu duduk, dikeluarin sama dia kotaknya. Memang orang kaya raya, masya Allah, di Jakarta. Keluarin kotaknya sama dia. Dia bilang, Khalid sini, orang sudah berumur. Saya duduk, ini boleh nggak dalam Islam ini? Dibuka sama dia kotak, penuh cincin emas semuanya. Laki-laki. Saya bilang, ini cincin laki-laki. Dia bilang, iya. Dipakai sampai ada satu persatu, nih lihat nih. Dipakai satu persatu. Nggak boleh, haram dalam Islam ini. Cincin emas dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ini simbol kebanggaan. Jadi kalau orang kaya lagi ada acara pertemuan, memang pastilah diangkat tangannya untuk memperlihatkan, ini cincin saya 50 juta, kamu berapa? Jadi masuk ke masalah pelanggaran menggunakan emas, masuk juga pelanggaran dengan ada sombongnya. Kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Jadi yang dilarang, nggak boleh. Tapi seperti itulah, sebenarnya hanya karena kebanggaan saja. Kebanggaan saja, jadi tidak boleh. Dalil yang selanjutnya yang kedua adalah sabda baginda Nabi SAW yang hadis sahih riwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Libas waz Zina, bab tahrim istima' awani dhahab, isti'mal awani dhahab wal fidda. Nomor fi syurb, ya, ada lanjutan bahasan babnya. Jadi larangan untuk menggunakan emas dan perak dalam wadah-wadah minum dan makan. Nomor hadisnya 2065. Rasulullah SAW bersabda, Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang makan atau minum menggunakan bejana emas dan perak, pada hakikatnya dia telah menggejolakkan api jahannam di dalam perutnya. Ulama hadis mengatakan ini mirip dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun, kata Nabi SAW, siapapun yang sedang aku adili. Jadi kalau ada si A sama si B di antara kalian, hai sahabat-sahabatku, datang kemudian diadili, dan aku memberikan kepadanya kemenangan karena dia punya argumen, ternyata dia bohong, maka jangan dia makan hak saudaranya, karena sesungguhnya aku sedang memasukkan atau membuat salah satu bagian anggota tubuhnya terbakar atau akan masuk dalam api neraka jahanam. Dari mirip dengan itu, maksudnya adalah
Kalau sampai dia memakannya dan dia tidak sempat taubat, maka akan menjadi penyebab disiksa di api neraka. Ini makna yang pertama dari hadis. Kalau tidak sempat taubat maka dia akan disiksa. Lebih luas daripada itu pendapat kedua mengatakan hadis ini lebih agung daripada makna yang pertama saja. Jadi dia memiliki konsekuensi hukum, dihukum di akhirat, dihukum di dunia. Hukuman di akhirat kalau tidak sempat adalah dibakar di api neraka jahanam sampai kadar dosanya bersih. Di dunia perutnya akan tertimpa sesuatu yang menjadi penyakit seakan-akan dia berada di neraka jahanam. Maknanya kena penyakit perut, ya. Mungkin kena apa saja, panas segala macam, penyakit-penyakit yang menyusahkan dia. Dan kita sudah tahu tentu sumber penyakit ada di perut manusia, ya. Kalau perutnya aman maka akan aman semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia, ya, dibandingkan perutnya. Sebentar panas, sebentar dingin, sebentar kuning, sebentar merah, semuanya masuk di perutnya. Ini kalau tubuh kita ini mesin udah rusak, ya. Makanya ada ibadah puasa untuk mengistirahatkan, menetralkan tubuh kita, ya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitabul Libas wa Zina bab tahrim isti'mal ina' al-dhahab wal fidda nomor 2066, dan lafadznya adalah man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirah. Ini yang ada di atas di buku kita, ada di footnote juga tambahan wa anis syurbi fil fidda fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fil akhirah. Rasulullah SAW melarang minum dengan bejana perak karena sesungguhnya orang yang minum dengannya di dunia tidak akan meminumnya di akhirat, tidak akan meminumnya di akhirat. Kalau yang di atas dikatakan barang siapa yang minum dengan bejana perak, niscaya dia tidak akan minum dengannya di akhirat. Dan ini sudah kita jelaskan tadi maknanya tentunya, bahwasanya nanti dia tidak akan mendapatkan fasilitas ini di surga. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.